Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi hati kami yang sudah terbuka untuk firman-Mu. Agar firman-Mu hari ini bermanfaat bagi kehidupan kerohanian kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan dan semua kami yang hadir diberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita sesuai dengan Almanak GMI. Sebenarnya tercakup dua perikop. Ya, terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat ke-19. Namun supaya tidak terlalu panjang pembahasan kita, maka hari ini kita hanya membahas satu perikop saja, yaitu perikop yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Perikop kedua yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ya, mungkin untuk lain kali kita baru membahas tentang perikop kedua. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat ke-14. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Thomas dan Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus dan dua muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus pergi ke pantai, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu mereka menyebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dan meragu, mereka tidak tahu bedanya. Hanya kira-kira pada sasta saja, dan mereka mencari cara yang menguntungkan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kami tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan makan. Tidak ada di antara murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Guru." Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14 kita baca bersama-sama.
Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri untuk ketiga kali kepada muridnya. Kita tahu pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul dalam satu ruangan yang tertutup rapat tanpa kehadiran Thomas. Nah, penampakan yang kedua kali adalah ketika mereka juga berkumpul di dalam satu rumah yang tertutup, tetapi Thomas hadir pada saat itu. Nah, kita tahu Yesus menampakkan diri karena Yesus tahu mereka dalam ketakutan. Mereka menutup pintu karena mereka takut dengan orang-orang para imam dan orang-orang Farisi, sehingga mereka mengunci pintu dan Yesus mengucapkan sejahteralah, damai sejahtera kepadamu. Nah, saudara sekalian, di samping Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus juga mempertunjukkan tangannya, bekas paku di tangannya dan bekas paku di kakinya, serta bekas tombak di lambungnya. Nah, kepada Thomas juga Tuhan Yesus khusus menguatkan iman Thomas dengan menunjukkan tanda-tanda di tangan dan di lambungnya. Nah, saudara sekalian, tetapi penampakan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada mereka bukan dalam satu ruangan yang tertutup, bukan sedang mereka bersekutu, tidak. Tetapi Yesus justru menampakkan diri ketika mereka sedang menangkap ikan dengan jalannya. Mereka sedang ada di lokasi pekerjaan mereka. Nah, saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini memberikan kita suatu pengajaran bahwa Yesus hadir bukan saja di dalam ibadah-ibadah, bukan saja di dalam gereja, bukan saja di dalam persekutuan, tetapi Yesus juga akan hadir di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam aktivitas kita keseharian. Jadi saudara sekalian, sebagai anak Tuhan kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu peduli dan mengasihi kita, sehingga dimanapun kita berkumpul, dimanapun atas namanya kita berkumpul, kita bekerja, kita beraktivitas, Tuhan tetap peduli dan mau hadir di tengah-tengah kita. Dia mau menampakkan dirinya kepada kita, Dia memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan perhatiannya kepada kita. Saudara sekalian, adakah kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Coba kita perhatikan, kita akan menemukan bahwa Tuhan memang senantiasa memperdulikan kita. Nah, saudara sekalian, dari Paskah mulai sampai ke Yesus diangkat ke surga, itu ada tenggang waktu 40 hari. Nah, saudara sekalian, di dalam waktu 40 hari tenggang waktu ini, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada muridnya? Ada beberapa tujuan Yesus, maksud Yesus. Yang pertama, Yesus ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia benar-benar sudah bangkit. Dia benar-benar bukan saja bangkit secara roh saja, tetapi Dia bangkit secara utuh. Dia bukan sekedar suatu penampakan atau suatu penglihatan bagi murid-muridnya, atau sebuah halusinasi muridnya ketika mereka karena terlalu sedih
terlalu duka sehingga mereka salah lihat. Mereka melihat bayang-bayang Yesus. Tidak. Yesus mau menyatakan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Oleh sebab itu Yesus berulang kali menunjukkan tanda paku di tangannya, tanda tombak di lambungnya, dan tanda paku di kakinya. Saudara sekalian, alasan kedua kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu bahwa iman murid-murid ini sempat tergoncang ketika dia ditangkap, dia disalibkan, dan dia mati di atas kayu salib. Para murid begitu tergoncang imannya sehingga mereka melarikan diri. Mereka tidak berani menampilkan dirinya di tempat umum. Nah, saudara sekalian, mereka habis harapan karena mereka pikir Tuhan mereka yang mereka agung-agungkan, yang mereka taruh harapan yang sepenuhnya, ternyata mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, Yesus menampakkan diri agar iman mereka itu kembali diteguhkan. Nah, Yesus juga menampakkan diri kepada mereka ketika hati mereka lagi gamang. Mereka tidak tahu lagi mereka harus bekerja apa sesudah Yesus meninggalkan mereka. Apa yang harus mereka kerjakan? Sehingga banyak di antara mereka tinggalkan perkumpulan mereka masing-masing mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Yang nelayan ya pergi menangkap ikan. Si Thomas nggak tahu pergi kemana, sehingga ketika Yesus menampakkan diri, dia tidak bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, kita juga dapat melihat ketika Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias ini. Murid 11 orang, hanya 7 orang ada di sana. Kemana 4 orang lagi? Nah, saudara sekalian, Yesus ingin menyatakan kepada mereka bukan saja dia sudah bangkit secara utuh, dia ingin menguatkan kembali iman mereka yang sempat tergoncang. Dia juga akan mengarahkan hati mereka supaya mereka tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Oleh sebab itu, di dalam penampakan Yesus salah satu ayat ada mengatakan demikian. Sebagaimana Bapa mengutus aku juga demikian mengutus kamu. Dan kemudian Yesus menghembuskan mereka dengan roh, memberi mereka kuasa. Saudara sekalian, sebenarnya di situ Yesus sudah mengutus mereka, memberikan pengarahan kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan. Sekalipun Yesus mengatakan, "Kamu tunggu aku di Galilea, di situ kita akan bertemu." Sekalipun Yesus menjanjikan, "Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sebelum aku menurunkan Roh Kudus penolongmu." Tetapi Yesus ketika dia menampakkan diri, dia sudah memberikan pengarahan kepada murid-muridnya apa yang seharusnya mereka harus lakukan. Nah, saudara sekalian, betapa Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan saat ini mari kita lihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Saudara sekalian, sebelum Yesus menampakkan diri, Alkitab mengatakan, Yohanes menulis, Petrus berkata dengan keenam temannya, "Aku mau pergi menjala ikan." Kemudian 6 temannya mengatakan, "Kalau begitu kami ikut. Kami ikut. Mari kita sama-sama nangkap ikan." Nah, kita mengatakan sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini kejadian kedua kali juga di danau ini. Mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam suntuk. Ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka menuju kembali ke pantai.
hari mulai siang. Siang bukan siang hari, tetapi di situ Alkitab mengatakan hari mulai terang. Ya, mungkin terangnya itu belum terang benar ya. Fajar menyingsing. Sehingga Yesus berdiri di pantai. Pada saat itu Yesus menampakkan diri di pantai, dan dengan suara yang lembut Yesus tanyakan, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah saudara sekalian, perkataan Yesus ini bukannya berarti Yesus butuh makanan, bukan. Apa maksud Yesus katakan ini? Dengan suaranya yang lembut menggambarkan suatu perhatiannya kepada murid-muridnya. Apakah mereka mempunyai makanan? Bukan Yesus butuh makanan sehingga minta dengan murid-muridnya, "Apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Tidak. Buktinya apa? Ketika mereka sampai di darat, ikan mereka belum dibongkar dari jala, mereka sudah melihat di atas api arang itu ada ikan dan roti. Saudara sekalian, di sini Yesus mengungkapkan perhatiannya kepada muridnya dengan kata-kata yang lembut. "Hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Pada saat itu Yesus mengucapkan kata-kata itu, murid-murid belum mengenal Yesus. Ya, Yesus berdiri di pantai, mereka belum mengenal. Yesus mengucapkan kata-kata itu, mereka juga belum mengenal. Tetapi Yesus melanjutkan, mereka menjawab kepada Yesus, "Tidak ada." Kemudian Yesus katakan, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperolehnya." Saudara sekalian, kata Yesus sekalipun lembut, anjuran Yesus sekalipun lembut tetapi mengandung kuasa, sehingga murid-murid tidak berdaya untuk membantahnya. Dengan otomatis mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Kemudian Alkitab mengatakan mereka tidak dapat menarik jala itu karena saking banyak ikan yang terjaring di jala itu. Tetapi jala itu tidak koyak. Saudara sekalian, saat itu ketika melihat kuasa dari perkataan Tuhan, murid yang pertama mengenal dia adalah Tuhan adalah Yohanes. Yohanes mengatakan kepada Petrus, "Itu Tuhan, itu Tuhan." Petrus ketika mendengar ikut Tuhan, Petrus baru sadar, benar itu Tuhan. Makanya dia cepat berpakaian, dia terjun ke danau, dia berenang mengarah ke pantai, mengarah kepada Yesus. Saudara sekalian, teman-temannya yang 6 itu juga sama-sama menghela jala itu ke pantai. Saudara sekalian, setelah ikan itu ditarik ke pantai, setelah mereka mendarat, mereka melihat ada roti, ada ikan di atas api dan arang. Kemudian Yesus katakan, "Ambillah beberapa ikan tangkapanmu ke sini." Dan setelah itu Yesus memanggil mereka, "Marilah sarapan." Saudara sekalian, pada saat itu Yohanes menulis, tidak ada satupun di antara murid-murid yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Padahal mereka tahu itu adalah Tuhan. Nah saudara sekalian, Yesus kemudian mengambil roti itu dan Yesus bagikan kepada mereka. Saudara sekalian, murid-murid mengenal Yesus dari apanya? Mereka mengenal Yesus bukan dari tampang Yesus, bukan. Mereka mengenal Yesus bukan dari jubahnya, bukan. Tetapi mereka mengenal Yesus dari pelayanan Yesus, dari aksi Yesus, dari karya Yesus, dari perhatian Yesus, dari kuasa dari perkataan Yesus, dari cara Yesus
mengungkapkan perkataannya dan melayani mereka. Saudara sekalian, semua orang yang percaya kepada Tuhan hendaknya dikenal bukan dari pakaiannya, bukan dari aksesoris, mainan salib, anting salib, atau kaos yang berlogo salib. Gereja dikenal bukan hanya mereknya, gereja Metodis, gereja Pentakosta, bukan. Harusnya gereja dikenal, jemaat Tuhan dikenal dari karyanya, dari pelayanannya. Yesus mau mengajarkan kepada kita, karena Yesus mau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengenal bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Mesias, bukan dari mukanya, pakaiannya, bukan, tetapi dari pelayanannya, dari kerendahan hatinya melayani mereka. Saudara sekalian, ini satu pengajaran yang sangat dalam bagi kita. Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya. Dia memberikan satu contoh kehambaannya. Sekalipun dia sudah bangkit, tapi apa yang dia lakukan sama seperti sebelum dia mati. Itulah sebabnya sehingga murid-muridnya mengenal. Saudara sekalian, pada hari Yesus bangkit, ada 2 murid yang meninggalkan mereka, rombongan, karena kecewa. Sekalipun pagi itu mereka sudah dengar ada kabar bahwa Yesus bangkit, tetapi kekecewaan hati mereka membuat mereka pulang ke Emmaus. Saudara sekalian, sepanjang perjalanan mereka pulang ke Emmaus, Yesus sebenarnya dampingi mereka berjalan. Mereka tidak tahu itu Yesus. Di sepanjang jalan Yesus menceritakan tentang kitab suci, mengajar mereka. Mereka juga belum tahu itu Yesus. Tetapi hati mereka mulai berkobar-kobar. Ketika Yesus ceritakan kitab suci, hati mereka mulai berkobar-kobar. Nah, ketika sudah mau masuk ke Emmaus, hari sudah malam, Yesus pura-pura mau teruskan perjalanan, tetapi 2 orang murid ini menahan Yesus. Nah, Yesus bersama-sama mereka makan. Di situ Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka, dan pada saat itu mereka pastikan, mereka kenal, inilah Yesus, inilah guru mereka, inilah Tuhan mereka. Tetapi saat itu Yesus sudah menghilang. Saudara sekalian, di sini Yesus memperkenalkan diri. Murid-murid mengenal Yesus bukan karena mukanya, bukan karena pakaiannya, bukan gayanya, bukan, tetapi cara dia melayani, cara dia memberitakan firman Tuhan, cara dia memperhatikan, mengasihi mereka. Saudara sekalian, kebangkitan seharusnya merupakan suatu peristiwa yang maha besar. Sampai saat ini pun kita menganggap bahwa hari-hari besar Kristen, hari kebangkitan adalah yang terbesar. Hari kebangkitan ini harusnya merupakan peristiwa yang sangat besar bagi murid-murid. Seharusnya kabar dari kebangkitan Yesus ini harus membuat hati murid-murid itu bergelora, bergejolak. Harus membuat murid-muridnya jadi bersemangat karena kebangkitan Yesus. Apalagi Yesus bukan hanya bangkit secara berita, tetapi Yesus sudah nampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya.
Menurut catatan Yohanes, sudah 2 kali Yesus nampakkan diri kepada kelompok murid-murid ini. Tetapi saudara sekalian, kita tidak melihat ada suatu semangat kebangkitan yang terdapat pada murid-murid. Memang tidak salah kalau murid-murid tinggalkan persekutuan mereka. Mereka pergi nangkap ikan. Tidak salah. Mereka mencari makan karena mereka butuh makan. Tapi saudara sekalian, kita tidak melihat ada semangat, ada sukacita yang begitu besar, ada suatu kekuatan daripada kebangkitan Yesus itu membuat mereka begitu bersemangat. Saya sudah katakan tadi, Yesus katakan, kamu tunggu di Galilea bahwa aku akan menjumpai kamu di sana. Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada mereka. Seharusnya mereka itu berkumpul lengkap semua. Mereka menanti-nantikan kedatangan Yesus. Tetapi kita tidak lihat itu. Kita lihat murid-murid itu adem-adem ayam, ya, adem ayam. Biasa-biasa saja, yang nangkep ikan, yang ada aktivitas lain. Memang mereka kerja, tetapi semangat kebangkitan itu, semangat menantikan kedatangan Yesus itu tidak kita nampak di sana. Saudara sekalian, kita sudah berapa tahun menjadi umat Tuhan? Sudah berapa tahun kita rayakan kebangkitan Yesus? Sudah berapa banyak kita melihat bahwa kuasa Yesus dinyatakan baik kepada kelompok, baik kepada gereja, baik kepada pribadi-pribadi melalui kesaksian-kesaksian yang hidup. Sudah berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal merupakan bintang-bintang kesaksian bagi kita. Tetapi apakah semangat kebangkitan itu ada pada diri kita? Apakah kita tetap hidup seperti itu saja? Sesudah kebangkitan Yesus, semangat kita tetap adem-adem saja. Yang dulu malas ibadah, sekarang tetap malas walaupun Yesus sudah bangkit. Ya? Yang enggan melayani, sekarang juga masih enggan. Nggak ada semangat kebangkitannya. Kita tidak pernah menunjukkan bahwa Kristus bangkit. Kita harus menguasai, kita harus memiliki semangat kebangkitannya. Kita bangkit daripada kemalasan kita. Kita bangkit dari kelesuan kita. Kita bangkit semangat untuk melayani Tuhan. Ada perubahan dong. Ini merupakan tanda tanya. Ini merupakan koreksi bagi diri kita. Di mana greget kita menjadi umat Kristen? Di mana greget kita ketika kita merayakan Kristus bangkit? Kita harus bangkit. Makanya Paulus mengatakan, kalau aku mati dengan Kristus, aku harus bangkit dengan Kristus. Kalau Kristus hanya mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Saudara sekalian, di sini kita harus menyadari bahwa harus ada perubahan di dalam hidup kita. Bila kita memang menganggap Kristus yang bangkit itu adalah Tuhan kita, maka hidup kebangkitan, semangat kebangkitan itu harus menjadi milik kita. Saudara sekalian, mengenai 153 ekor ikan besar yang terjaring, yang terjala, saya juga heran ya. Begitu mereka menghela jala ke darat, apakah mereka hitung ikan itu 153 ekor? Nah, tadi pagi Pak Teguh khotbah bahwa 153 itu hanya suatu simbol. Dianggap satu simbol aja ya. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab, pemuka-pemuka agama ya, bahkan tokoh-tokoh sejarah Alkitab seperti Agustinus, mereka memberikan penafsiran akan angka 153 ini mempunyai arti. Nah, saudara sekalian,
Ada yang mengartikan 153 ini dari 150 kemudian 3. 100 itu orang-orang kafir, 50 itu sisa dari Israel, 3 itu Allah Tritunggal. Ya. Nah, kalau Agustinus juga menganggap bahwa 10 hukum Taurat itu hukum Taurat 10, kemudian 7 hukum anugerah perjanjian baru itu dijumlahkan menjadi 17. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 17 itu angkanya keluar 153. Saya coba dengan kalkulator, benar 153. Nah, saya pikir apa maksudnya? Jadi di dalam tafsiran mereka tentang simbol ini, semuanya sepakat bahwa 153 ini adalah melambangkan seluruh umat manusia. Baik dia di perjanjian lama, baik dia di perjanjian baru. Baik dia itu orang-orang dianggap kafir atau dia dianggap anak-anak pilihan Allah, orang Israel. Jadi semua tafsiran itu menuju suatu kesimpulan bahwa angka 153 ini menganggap adalah seluruh isi manusia. Maka ada satu tafsiran saya lebih ya, saya lebih senang. Saya nggak catat namanya, saya lupa catat. Tapi dia berkata demikian. Muda 153 itu adalah jenis-jenis ikan yang ada di Danau Tiberias. Jadi masing-masing jenis 1 ekor masuk ke jala. Jadi jumlahnya 153 ekor. Berarti semua ikan di dalam danau itu terjaring. Nah, apakah itu yang penting? Sebenarnya itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah penjelasan di belakang. Sekalipun demikian banyak ikan, tetapi jala itu tidak koyak. Itu yang sangat penting. Di situ Yohanes akan menuliskan bahwa begitu besar anugerah Tuhan, begitu luas jala anugerah Tuhan dapat menampung semua manusia, ditarik kepada Tuhan. Tidak akan koyak. Kemampuan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, penginjilan tidak akan kurang mampu menampung semua manusia. Ini yang mau ditulis oleh Yohanes. Dan jala itu siapa yang menebarkan? Yesus suruh murid, tebarkanlah jala. Jadi semua orang ketika Yesus sudah naik ke sorga, misi dan tugas ini digenerasikan, diberikan, ditugaskan kepada kita yang menyebut diri kepada Tuhan seperti Petrus. Kau tidak lagi jadi penjala ikan, tapi aku jadikan kau penjala manusia. Jadi saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini, apa yang harus kita pelajari? Kita diajak untuk mengenal siapakah Yesus sebenarnya setelah ia bangkit. Ya. Yesus setelah bangkit, dia adalah Raja kebangkitan. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa, yang tidak terbatas. Tetapi dia mempunyai hati dan karakter seorang hamba ketika dia melayani. Saudara sekalian, inilah yang harus diwariskan. Inilah yang harus kita waris daripada Tuhan. Ya. Kebangkitan tidak membuat Tuhan Yesus menjadi arogan. Kalau dulu dia belum bangkit, dia masih ngomong alon-alon, ya, masih lembut-lembut. Setelah bangkit, langsung dia ngomongnya hebat. Seringkali manusia seperti itu. Waktu miskin, waktu tidak punya kedudukan, wah dia tunduk-tunduk kepala. Tapi kalau dia sudah ada kedudukan, dia sudah punya uang, wah gagahnya bukan main. Yesus bukan seperti itu. Sebelum dia mati, dia cuci kaki murid-muridnya. Dia rendahkan diri melayani mereka.
Dia sebagai Tuhan, dia sebagai guru mereka, dia ambil handuk, dia cuci kaki muridnya. Dia sudah bangkit, dia masih melayani mereka seperti seorang hamba. Saudara sekalian, Yesus nampakkan dirinya dengan cara yang demikian. Dan Yesus mau kita nampakkan diri kita kepada manusia seperti Yesus. Kita punya semangat kebangkitan seperti Tuhan, semangat yang tidak bisa dipatahkan. Tetapi kita punya kerendahan hati seperti seorang hamba ketika kita melayani dan ketika kita membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Ini suatu hal, dua hal yang sangat bertolak belakang, tetapi digabungkan Yesus di dalam hatinya dan di dalam hati kita. Tapi ingat saudara sekalian, ketika Yesus datang kedua kali, dia bukan lagi seperti seorang hamba. Dia sebagai seorang hakim yang akan mengadili dunia ini. Dia datang sebagai raja. Oleh sebab itu jemaat yang sekalian, mari kita melalui firman Tuhan hari ini, melalui penampakan Yesus kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias ini, kita mempelajari pelajaran yang berharga. Jangan orang kenal kita dari aksesoris yang kita pakai, tetapi biarlah mereka kenal kita dari pelayanan kita, dari karya yang kita hasilkan untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami, sekalipun sudah berhenti. Biarlah Engkau sendiri menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga karakter-Mu sebagai Tuhan yang bangkit, sebagai seorang hamba yang melayani, itu akan kami pelajari, akan kami miliki di dalam hati kami, di dalam kami melaksanakan kehidupan kami setiap hari. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.